Shalom Sobat BSJD yang diberkati Tuhan. Saya Vikaris Peter Pengpetoni akan membawakan renungan untuk kita pada pagi hari ini. Nas yang diperhadapkan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 26 hingga ayat yang ke-39. Namun saya akan bacakan pada ayat yang ke-26 saja. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman dengan attention span, atau kemampuan seseorang untuk memfokuskan perhatian pada suatu tugas atau kegiatan dalam waktu tertentu tanpa terganggu, itu mulai semakin pendek. Misalkan notifikasi media sosial seperti Reels IG, kemudian FYP TikTok dengan berita yang terus bergulir, dan berbagai tekanan dari luar membuat kita sulit untuk benar-benar fokus pada hal yang penting. Banyak dari kita bahkan merasa kesulitan untuk duduk diam selama 1 menit, bahkan setengah menit tanpa membuka ponsel atau handphone kita. Sayangnya, kebiasaan ini perlahan-lahan masuk juga dalam kehidupan rohani kita. Kita menjadi mudah teralihkan dari panggilan Tuhan, mudah menyerah pada gangguan-gangguan di sekitar kita, dan kehilangan arah di tengah kebisingan dunia. Namun saudara-saudari sekalian, kisah Daud dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ini mengajarkan kita tentang kekuatan dari fokus yang kudus. Maksudnya adalah kemampuan untuk tetap berpegang pada tujuan Allah meskipun ada banyak gangguan. Pada nas kita saat ini yaitu mengenai Daud masuk ke medan perang dan melihat Goliat bersama dengan pasukannya. Kisah Daud dan Goliat bukan hanya tentang keberanian dan kemenangan saja, tetapi juga tentang fokus di tengah berbagai gangguan. Ketika Daud datang ke medan perang, ia bukan datang sebagai prajurit, tapi sebagai pengantar makanan yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-7. Namun perhatiannya tidak mudah dialihkan oleh tugas kecilnya atau oleh suara ketakutan dari para prajurit Israel. Ia justru menangkap satu hal yang penting. Nama Tuhan sedang dihina. Daud sempat menerima gangguan dari kakaknya Eliab yang meremehkan niatnya, kemudian dari keraguan Raja Saul akan kemampuannya, dan diberikan perlengkapan perang yang bukan miliknya, seolah-olah sedang mengejek Daud. Tapi Daud tidak kehilangan fokus. Ia tahu siapa musuhnya, apa tujuannya, dan kepada siapa ia mengandalkan kekuatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dapat belajar dari Daud. Kita tahu Daud menang melawan Goliat dengan keberaniannya. Namun bukan hanya tentang keberaniannya saja, tetapi karena fokusnya tetap pada Tuhan. Ia tidak membiarkan dirinya teralihkan oleh suara keraguan, tidak mengikuti sebuah kebiasaan yang salah, atau bahkan ejekan dari orang terdekat. Di dunia yang penuh dengan distraksi ini, Tuhan memanggil kita untuk memiliki fokus seperti Daud, mata yang tertuju kepada kehendak-Nya, hati yang tidak goyah oleh pendapat orang lain, dan keberanian untuk berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya kepada kami. Dan pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu selalu mengakar di hati kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan kami, untuk aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang urus, biarlah Tuhan yang utus kami untuk melanjutkan pekerjaan dan tanggung jawab kami hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam kasih Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.